走都走唔甩嘅。咁我哋點啊？Diawali dari beberapa tahun yang lalu di mana kita akan diperlihatkan sebuah pertunjukan opera yang menghibur para warga setempat. Di antara pemain opera terlihat Guru Go yang berperan sebagai bintang utama sedang mempertunjukkan aksi-aksi terbaiknya, sehingga membuat para penonton terpukau termasuk yang punya hajat atau si penyewa. Dengan penampilan epiknya tentunya malam hari ini Guru Go mendapatkan imbalan dari si penyewa berikut bonusnya, dan dengan uang sebanyak itu tentunya Guru Go dapat tidur nyenyak malam ini tanpa harus mikirin utang di warung kopi milik Bu Gea. Namun setelah terbangun di pagi harinya, Guru Go terlihat sudah berada di hutan belantara, hanya ada beberapa hewan di sekelilingnya dan tanpa ada satupun warga yang tinggal di sana. Atas kejadian itu, Guru Go memeriksa uang hasil kerja kerasnya tadi malam, akan tetapi ternyata uang tersebut tiba-tiba berhamburan kemana-mana dan bisa dipastikan bahwa hari ini bakalan nambah-nambahin utang lagi di warung kopi milik Bu Gea. Usai kejadian itu di tahun-tahun berikutnya Guru Go mulai mendapatkan banyak job di pertunjukan operanya, dan di situ bisa kita lihat bahwa hari ini Guru Go bersama rombongan opera berjalan menyusuri hutan demi menghibur para penggemarnya. Dan di sela-sela perjalanan yang diiringi beberapa kuburan di sekelilingnya, Guru Go menceritakan kisah masa lalunya yang saya ceritakan di awal-awal film tadi. Singkat cerita, sebelum mempertunjukkan aksi dalam pagelaran opera, mereka harus singgah di tempat penginapan untuk karantina atau antigen, PCR, dan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, dan hal itu dilakukan tentunya agar tingkat keamanan lebih terjamin dan sesuai dengan SOP. Waduh, merembet kemana-mana saya. Lanjut ke cerita, dan tentunya dari beberapa anak buah Guru Go ada 3 diantaranya, yaitu Goang, Pio, dan Kue. Mengetahui bahwa Kue mendapatkan tempat tidur yang lumayan buruk, kini dia membujuk Pio untuk bertukar tempat tidur. Dengan alasan bahwa tempat tidur Pio cukup dekat dengan jendela, maka para hantu akan muncul bersamaan dengan cahaya yang muncul melalui celah jendela. Namun sial bagi Goang, pada malam hari ini terlihat dia sedang menyusuri jalan bersama Pio, namun mereka kebelet buang air, dan di saat duet dalam menjalankan buang air dengan sengaja Goang kencing tepat di atas kuburan. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari kuburan tersebut dan mereka pun lari ketakutan. Di sisi lain Kue sedang mendongeng, dan dengan gagah dan kesombongannya Kue berkata bahwa dia tidak takut dengan hantu, bahkan genderuwo dan gerandong pun diajak nongkrong di warung Bu Gea. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dan ternyata yang mengetuk pintu adalah Goang dan Pio, dan Goang pun menceritakan bahwa dirinya diganggu hantu dari kuburan yang dikencinginya. Maka dari itu Kue pun menakut-nakuti Goang bahwa atas tragedi kencing di atas kuburan akan mengalami lemah syahwat. Lalu kemudian Kue menyarankan Goang untuk membawakan sesembahan di kuburan yang dikencinginya, dan hal itu dilakukan untuk menolak bala agar Goang terhindar dari gangguan Saiton. Akan tetapi ternyata semua itu ada udang di balik batu. Benar saja, saat Goang memberikan sesembahan, Kue bersama rombongan lain sudah berada di balik kuburan tersebut, dan di saat Goang meminta maaf dan berdoa, Kue pun menyuruh Goang untuk memakan tanah kuburan yang tadi dikencinginya. Mengetahui bahwa Kue yang melakukan semua itu, maka Goang pun marah dan mengobrak-ngabrik sisa dupa sesembahannya. Namun sial, ternyata dari kuburan tersebut mengeluarkan suara-suara goib yang membuat dirinya ketakutan. Singkat cerita, pertunjukan opera akan segera dimulai, dan kini Guru Go berdoa sesuai dengan keyakinannya demi kelancaran pertunjukannya nanti. Dan di situ bisa kita lihat sepertinya ada yang menyalakan petasan sebagai tanda bahwa pertunjukan opera akan segera dimulai.
Namun sial bagi kedua hantu ini, dimana kita akan pindah sebentar dan melihat kedua hantu di alam goib, yang mana akibat sisa kertas petasan ternyata memasuki ruang peristirahatan hantu dan membuat hantu ini marah kepada bawahannya akibat lalai menjalankan tugasnya. Kesal akibat dimarahi atasannya, akhirnya si hantu ini memutuskan untuk sementara waktu tinggal di dunia manusia. Dan kisah kembali ke alam manusia, di mana terdapat para kru sudah tak sabar dan bersiap-siap untuk upacara pertunjukan opera. Dan ini adalah si Chia, sang aktor utama dalam opera tersebut. Saat dirinya batuk, kini sang pemimpin upacara memperingatkan agar tidak bicara pada saat opera akan dimulai. Namun sial bagi kue, akibat ulahnya Chia, kue pun terkena sliding tackle dari Chia. Dan kini waktunya kue memberikan aksi pembukaan dalam opera tersebut. Lalu ketika turun dari panggung, ia pun berbalik mengerjai Chia. Dalam aksinya yang kedua, terlihat sesosok hantu yang tadi dimarahi oleh atasannya sudah berada tepat di sebelah panggung. Wah, selesai acara pertunjukan, kini kita beralih ke tempat Guru Go, di mana terlihat dia sedang merapikan baju yang kemungkinan besar akan digunakan untuk acara selanjutnya. Namun malam ini terdengar suara nyanyian yang mencuat di telinganya, dan ternyata itu adalah hantu yang mencoba mencicipi kemegahan panggung opera sembari bernyanyi dengan lagu Balonku Ada 5. Namun sial, saat Guru Go memeriksanya, ternyata panggung tersebut sudah tidak ada batang hidungnya si hantu tersebut, dan Guru Go beralih ke sebuah gang sempit. Akan tetapi Guru Go kena prank dari bocil yang bermain-main di sebuah gang tersebut. Saat larut malam, kini terlihat Chia yang tengah usai aktivitasnya mencoba untuk bersantai dan membaca majalah dewasa. Akan tetapi tiba-tiba sesosok tak kasat mata mengganggu dirinya. Merasa ketakutan karena teror yang bertubi-tubi, kini Chia mencoba untuk kabur dari ruangan tersebut, namun usahanya sia-sia. Dan ternyata semua itu adalah ulah Goang dan teman-temannya, dan atas kejadian itu malam ini Chia pun pingsan karena ketakutan. Esok paginya Goang terlihat berada di warkop Bugea, sementara Chia yang menyadari bahwa dirinya dikerjai oleh Goang, kini mereka pun ribut di warung milik Bugea. Dan secara bersamaan Guru Go datang dan mendinginkan suasana, dan dilansir dari detak.com, warung Bugea mengalami kerugian ratusan juta atas kejadian tersebut. Dan setelah peristiwa tersebut, Chia yang sebagai aktor utama ingin mengundurkan diri dari grup opera tersebut. Namun mengingat bahwa dia adalah satu-satunya pentolan grup opera dan sebagai aktor utama, kini Goang bersama jajarannya meminta maaf kepada Chia. Dan Chia pun memaafkannya, lalu berkata bahwa dia akan membalas kejadian yang dilakukan oleh Goang. Namun sial, perkataan Chia tersebut membuat si hantu tidak menyukainya. Melanjutkan pertunjukan opera, kita bisa melihat para kru sudah bersiap-siap untuk memoles muka masing-masing, dan di situ juga kita bisa melihat bahwa hantu yang tadi ternyata sudah berada di tengah-tengah mereka, dan hantu tersebut berbuat ulah untuk mengerjai para pemeran opera. Dan kini panggung pertunjukan sudah dimulai, di mana Chia dan Kue sedang melakukan aksi dalam pagelaran malam ini. Namun karena Kue tidak berlatih dan ini adalah peran baru yang dimainkannya, oleh sebab itu si hantu ikut andil dan membantu aksi Kue malam ini. Dan atas jurus Kue yang tidak pernah diperlihatkan sebelumnya, kini Chia pun harus tersungkur ke bawah panggung dan menjadi bahan tertawaan oleh para penonton. Dan tentunya mereka pun saling adu mulut setelah usai pertunjukan tersebut.
Lalu bisa kita lihat di saat usai pertunjukan malam ini mereka pun sudah berada di warung kopi Bugea seperti biasa. Mereka menghilangkan penat usai melakukan aksi di atas panggung dan kali ini mereka pun sekedar ngopi dan makan untuk mengisi perutnya. Namun sial di saat selesai makan justru Pio kabur terlebih dahulu dan hal itu dilakukan agar tidak membayar makanan di warung Bugea. Melihat tingkah Pio, akhirnya mereka pun berencana untuk menakut-nakuti Pio nantinya. Dan kita bisa melihat bahwa mereka sudah berada di tempat ruangan opera sambil menunggu Pio. Mereka pun berdandan menggunakan kostum pertunjukan. Namun hantu pun rupanya tak mau kalah dan hantu tersebut ikut menggunakan kostum opera. Benar saja ketika Pio datang mereka pun segera melakukan aksinya dan di saat itulah Pio terjatuh pingsan akibat terkejut dengan dandanan mereka. Akan tetapi ternyata mereka sadar ada satu anggota lagi yang ikut andil dalam aksi mereka dan saat membuka topengnya ternyata dia adalah hantu sungguhan. Sehingga mereka pun berlari dan membawa Pio dari ruangan tersebut. Akibat dandanan dan kostum hantunya ternyata salah satu warga setempat berteriak dan mengira bahwa mereka adalah hantu dan seketika itu mereka pun menjatuhkan Pio dan baru sadar bahwa yang diteriakin hantu adalah mereka sendiri. Di sisi lain Guru Go bersama bapak-bapak tua berbincang-bincang di ruangan rumahnya guna untuk memberikan masukan untuk para aktor agar lebih bagus lagi dalam pertunjukannya nanti. Namun sial di saat bersamaan Kui datang bersama Pio yang terkapar lemas dan tak berdaya dan bapak-bapak tua tersebut mengira bahwa mereka selesai dukem di warung remang-remang. Maka bapak-bapak tua tersebut menginstruksikan agar Guru Go lebih disiplin dalam mendidik para aktornya. Setelah itu Kue pun menceritakan bahwa mereka malam ini bertemu dengan hantu karena malam ini sudah mulai larut. Setelah berdoa bersama mereka pun beranjak untuk beristirahat. Namun ketika Guru Go tidur ternyata hantu tersebut mencoba berbisik dengan nada yang lumayan mengganggu telinganya Guru Go dan Guru Go terbangun dengan diiringi Chia yang mengetuk-ngetuk pintu. Dengan kondisi mabuk Chia pun pulang untuk beristirahat namun sial bagi Chia ternyata hantu tersebut sudah mengikutinya dan Chia pun harus bermain-main dengan hantu tersebut. Selanjutnya hantu tersebut mencoba menampakkan diri agar Chia bisa melihatnya namun karena Chia terlalu mabuk berat kini hantu tersebut menjadi bulan-bulanan oleh Chia hingga jatuh bersamaan dengan Chia yang mabuk akibat oplosan. Dan akibat ulah Chia yang berlebihan kini lemari bajunya berantakan diacak-acak oleh hantu tadi malam. Namun Chia beranggapan bahwa yang merusak lemarinya adalah ulah Kue yang melakukannya. Sementara di sisi lain Kue dan yang lainnya sedang berada di panggung pertunjukan. Akan tetapi akibat kesalahpahaman tiba-tiba Chia seenak jidatnya menuduh Kue yang merusak lemarinya sehingga terjadilah baku hantam yang tidak bisa dihindari. Lalu kemudian tiba-tiba si hantu tersebut muncul dan mempermainkan Chia. Tak berselang lama kemudian hantu tersebut merasuki tubuh Chia. Setelah sadar kini Chia harus mendapatkan perawatan sementara untuk pertunjukan malam ini dibatalkan dan Guru Go memilih untuk menangkap hantu tersebut agar tidak mengganggu para warga termasuk tim pertunjukan opera. Singkat cerita malam harinya Guru Go di sebuah panggung sandiwara opera dan mereka pun berdandan layaknya tim pengadilan hantu. Dan hal itu dilakukan untuk menjebak hantu tersebut agar keluar dari sarangnya. Namun sial bagi Goang, di saat hantu tersebut muncul Goang pun pingsan akibat menahan takut yang dirasakan.
Dan saat ditelusuri ternyata 300 tahun yang lalu hantu tersebut dibunuh dan dikuburkan secara tak lazim, sehingga dia menjadi sesosok hantu yang gentayangan hingga saat ini. Namun setelah diselidiki, ternyata kuburan hantu tersebut berada tepat di bawah panggung opera. Lalu Guru Go memberikan pilihan akan menguburkan hantu tersebut ke tempat yang layak dengan syarat setelah itu hantu tersebut tidak akan gentayangan dan mengganggu umat manusia lagi. Sementara Chia yang sudah sadar tiba-tiba datang dan membuat hantu tersebut menghilang seketika. 但係呢個戲台下邊有兩鬼兩馬咩？隻鬼話佢副骨喺棚底，希望能夠令你消災解難，而你反而是非不分，以怨報。 Singkat cerita, esok paginya mereka pun menggali tempat di mana tulang-tulang milik hantu tersebut dikuburkan dan setelah itu Guru Go menguburkan di tempat yang lebih layak. 阿哥真係唔好意思，撞好晒，以後你就唔使做孤魂野鬼。 Dan atas keberhasilan tersebut, kini Guru Go merayakan pesta bersama kru dan bapak tua sang pemimpin opera. Namun tak disangka, ternyata ada sesosok makhluk halus yang tiba-tiba datang dan menyerang mereka, termasuk pelayan yang memasak makanan di dalam pesta tersebut. Dan Pio pun kerasukan, namun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah ulah hantu, sehingga mereka pun terkejut ketika tiba-tiba hantu tersebut meluluh lantahkan seluruh ruangan pesta mereka. Usut punya usut, ternyata hantu tersebut adalah hantu jahat yang tempo hari memarahi rekannya hingga gentayangan di muka bumi. Namun atas kekuatan besar yang dimiliki oleh si hantu jahat tersebut, Kue pun terperangkap dalam hisapan hantu tersebut. Mengira bahwa yang melakukan semua itu adalah hantu yang dikuburkannya kemarin, maka kini Kue membobol dan merusak kuburannya. Setelah di rumah, hantu tersebut mencoba berinteraksi dengan Kue dan Guru Go. Namun apa yang didapat ternyata mereka salah menggali kuburan yang berada di bawah panggung tempo hari. Dan tulang-tulang tersebut ternyata milik hantu jahat, sehingga si hantu jahat tersebut marah dan ingin membalas dendam kepada Guru Go dan kepada tim opera yang lain. 呢啲自己諗辦法啦，一入客佢就立照計就係嘅，最弊戲台下拜都冇用㗎啦，佢仲會再。 Mengetahui bahwa kini mereka mendapatkan ancaman yang cukup serius, maka Guru Go menangkap hantu tersebut dengan jaring laba-laba dan darah gugup. Dan semua ini adalah simulasi saja. Ketika waktunya tiba, malam ini mereka menyiapkan semua dalam satu panggung opera sehingga malam ini hantu jahat tersebut muncul. Lalu mereka pun terlibat baku hantam melawan hantu jahat tersebut. Dan setelah itu hantu tersebut mengejar Kue, namun sial, di saat bersamaan hantu tersebut lenyap akibat patung sesembahan milik Guru Go dan akhirnya film pun tamat.